Mungkin kamu bilang kamu sibuk, mungkin kamu capek. Tapi kalau jujur, ada bagian dari kamu yang takut. Takut apa yang ada di dalamnya akan menegur hidupmu. Takut dibaca, takut ketahuan, takut dipaksa berubah. Dan kamu benar untuk takut. Karena Ibrani 4 ayat 12 nggak bilang Alkitab itu nyaman. Dia bilang firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, lebih tajam dari pisau bedah manapun. Ini bukan buku motivasi, ini alat operasi spiritual. Tapi dengar ini, satu-satunya operasi yang justru menyelamatkan hidupmu. Dokter bedah nggak memotong karena dia benci kamu. Dia memotong karena ada yang harus disembuhkan. Firman Tuhan itu sama. Dia menyakitkan karena dia peduli. Dia menelanjangi supaya kamu bisa disembuhkan. Orang-orang dulu diburu demi buku ini. Ada yang disiksa di ruang bawah tanah cuma karena ketahuan punya salinan kitab ini. Mereka taruhkan nyawa demi sesuatu yang bahkan kamu ragu-ragu baca 5 menit sehari. Kamu punya akses 24/7 di HP-mu. Tapi kamu lebih sering scroll Instagram daripada baca Mazmur. Dan di tengah semua itu, Tuhan tetap menunggu. Bukan dengan cambuk di tangan, tapi dengan luka di tangannya. Kita menghindari Alkitab justru karena kita tahu dia hidup. Kalau dia cuma buku mati, kita bisa baca dengan santai. Tapi kita lupa satu hal. Dia yang menelanjangi kita adalah dia yang juga menutupi telanjangnya kita dengan kasih karunia-Nya. Jadi pertanyaannya bukan apakah kamu punya waktu, tapi apakah kamu berani dipercaya dengan kebenaran? Apakah kamu cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kamu butuh operasi? Bahwa ada bagian dalam dirimu yang perlu dibongkar, dibersihkan, dan disembuhkan. Alkitabmu nggak perlu debu. Yang berdebu itu hatimu, yang sudah lama nggak disapu oleh firman. Dan satu hari nanti, kamu akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan ya, dia akan tanya, "Kamu tahu aku sudah bicara. Kenapa kamu nggak dengar?" Tapi sebelum kamu bisa menjawab, dia sudah memberikan jawabannya di kayu salib. Pedang itu sudah terhunus. Tapi tangan yang memegang pedang itu adalah tangan yang sudah ditusuk paku untuk kamu. Jadi buka Alkitabmu. Bukan karena kamu kuat. Bukan karena kamu layak. Tapi karena dia sudah lebih dulu mengasihimu. Saat kamu masih belum membuka satu halaman pun. Buka, dan biarkan dia menyembuhkan apa yang kamu sendiri nggak bisa perbaiki.